Ya, di sini kami dari kelompok 3 akan menampilkan presentasi kami, yaitu yang berjudul Perancangan Pengembangan Kurikulum bagi topik 2 bagi kolaborasi, yaitu penilaian. Nah, di sini kami ada beberapa anggota kelompok, di mana yang pertama adalah Rena Maharani, kemudian ada Yohanes Silotang, ada Amisar, ada Laina, dan ada saya sendiri Ruslan, dan ada Priska. Nah, untuk pemaparan pertama mengenai rekening by design akan disampaikan oleh saudari Priska. Saudari Priska, silakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini kami membahas UBD atau Understanding by Design. Understanding by Design atau UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa sebagai partisipan dan pusat pembelajaran atau student center. Karena pemahaman menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kunci utama keberhasilan. Understanding by Design berfokus pada identifikasi hasil yang diinginkan, bukti penilaian untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, dan merencanakan pembelajaran. Baik, ini untuk pertanyaannya, bagaimana guru mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah atau belum tercapai? Ya. Asesmen dan bukti penilaian. Nah, asesmen dilakukan selama proses pembelajaran. Tidak hanya di akhir pembelajaran ditunjukkan dengan bukti penilaian otentik yang mencakup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Asesmen dan bukti penilaian. Nah, penilaian atau asesmen ini adalah proses pengumpulan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Nah, adapun bukti penilaian itu ialah mencakup berbagai bentuk informasi atau data yang menunjukkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Ini bukan hanya sekedar nilai, tetapi juga inklusif terhadap pemahaman konsep, penerapan keterampilan, dan perkembangan kemampuan siswa. Nah, adapun penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Hasil penilaian akan akurat bila instrumen yang digunakan untuk menilai, proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu dirumuskan prinsip-prinsip penilaian yang dapat menjaga agar orientasi penilaian tetap pada jalur telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam penilaian. Yang pertama, objektif. Penilaian harus berdasarkan perolehan yang jelas, tidak ada unsur lain. Yang kedua, terpadu. Pendidik harus melakukan penilaian dengan terstruktur, transparan, dan berkesinambungan dengan tujuan pembelajaran. Yang C, ekonomis. Perencanaan dalam penilaian harus efisien dan juga efektif, disertakan laporan dengan baik. Selanjutnya, transparan. Keputusan dalam penilaian harus berdasarkan kriteria dalam penilaian dan kualitas dari perolehan peserta didik. Selanjutnya, akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan dengan baik penilaian, baik dimulai dari rancangan, teknik yang dilakukan, dan hasil perolehannya. Yang terakhir, edukatif. Mengajarkan serta memberi motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu bukti penilaian. Pada tahap ini, guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen dari berbagai metode penelitian yang diberikan, seperti memberikan tugas kinerja, berupa proyek, portofolio. Bukti lainnya seperti memberikan kuis, tes, pengamatan. Selain itu, asesmen yang perlu diberikan yaitu penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Di sini ada penilaian kognitif.
Ranah pengetahuan atau ranah kognitif yaitu penilaian yang berhubungan dengan pemahaman konseptual dan terdiri atas 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis, dan evaluasi. Ini tertuang dalam taksonomi Bloom. Penilaian dapat berupa tes lisan atau tes tulisan. Tes tulisan dapat dalam bentuk tes penilaian berupa uraian terbatas atau tak terbatas, dan tes objektif berupa melengkapi dengan berganda menjodohkan isian benar dan salah. Selanjutnya di sini ada revisi taksonomi Bloom, yang dimana ada taksonomi Bloom lama dan taksonomi Bloom baru. Pada C1 taksonomi Bloom lama itu yaitu pengetahuan, dan direvisi pada taksonomi Bloom baru yaitu mengingat. Pada C2 taksonomi Bloom lamanya pemahaman dan direvisi menjadi memahami, dan C3-nya aplikasi direvisi menjadi mengaplikasikan. C4 yaitu analisis direvisi menjadi menganalisis. C5 yaitu sintesis direvisi menjadi mengevaluasi. C6 evaluasi direvisi menjadi mencipta. Pada penilaian efektif yaitu ranah sikap atau ranah afektif berkenaan dengan nilai sikap dan terdiri atas 5 jenjang, yaitu penerimaan, responsif, penilaian, mengelola, dan karakterisasi. Penilaian ranah sikap dapat berupa lembar observasi, lembar penilaian diri, dan lembar penilaian antar siswa. Oke, selanjutnya yaitu tentang level domain afektif. Jika tadi sudah domain kognitif sudah dijelaskan, maka ini adalah domain afektif. Ada 5 domain afektif. Lanjut. Nah, ini dijelaskan kembali tentang domain afektif. Nah, apa aja kata kuncinya? Dari mulai menerima fenomena. Nah, di situ ada dijelaskan bagaimana menerima fenomena, yaitu tentang pengetahuan, tanya, ikuti, memberi, dan mendengarkan serta memahami. Contohnya itu dengan mendengarkan orang lain, dengan hormat, mendengarkan dan mengingat nama orang-orang yang baru diperkenalkan. Selanjutnya yaitu menanggapi fenomena. Nah, di sini contohnya itu berpartisipasi dalam diskusi kelas, berikan sebuah presentasi, mempertanyakan model konsep cita-cita baru agar dapat sepenuhnya dipahami. Oke, selanjutnya yaitu following atau menilai-nilai. Nah, contohnya itu dengan menunjukkan keyakinan pada proses demokrasi, sensitif terhadap perbedaan individu dan budaya, dan menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, mengusulkan rencana perbaikan sosial, dan menindaklanjutinya dengan komitmen. Nah, selanjutnya itu pengorganisasian. Di sini contoh tindakannya itu mengenali kebutuhan keseimbangan antara kebebasan dan perilaku yang berlangsung, menjelaskan peran perencanaan sistematis, dan memprioritaskan waktu secara efektif. Lanjut. Yang terakhir itu nilai internalisasi atau karakterisasi. Nah, ini contohnya itu dengan menunjukkan kemandirian saat bekerja, misalnya bekerja kelompok, bekerja sama dalam kegiatan kelompok, menggunakan pendekatan objektif dalam pemecahan masalah, dan menampilkan komitmennya terhadap tugasnya. Oke, selanjutnya yaitu ada penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor ini merupakan penilaian yang mencakup pada reaksi fisik atau keterampilan. Penilaian ranah keterampilan dapat berupa penilaian kinerja, unjuk kerja, presentasi, daftar cek, dan tentang skala. Ada beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam kategori domain psikomotorik, seperti mendemonstrasikan, memerankan, melakukan, menggunakan alat, mempresentasikan, membuat produk 2 atau 3 dimensi, merangkai, dan memodifikasi. Berikut ada tabel kerja, kata kerja operasional untuk domain psikomotorik abstrak, yaitu dapat kita lihat pada tingkat psikomotoriknya yaitu mengamati. Kata kerja operasional dan mengamati yaitu melihat, mendengar, membaca, menyimak, merasakan, mencermati, dan mengidentifikasi, sampai menanya, mencoba, menalar, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Oke. Baik, demikian presentasi atau hasil dari kami yang bisa kami sampaikan. Nah, di sini kami menyediakan sesi pertanyaan, satu pertanyaan dari satu kelompok, dimulai dari kelompok pertama. Untuk pertanyaan pertama. Selamat pagi, saya Putri Nadia Rahmat, perwakilan dari kelompok 1 ini bertanya, menurut pendapat kalian, apakah bukti penilaian dalam penerapan UBD itu efektif untuk diterapkan?
Baik, pertanyaannya apakah tahapan penilaian UPD efektif untuk diterapkan? Baik, untuk pertanyaan kedua kepada kelompok 2, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya Adita Fauzia, perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3, yaitu UPD salah satu tujuannya yaitu memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik. Bagaimana memastikan bahwa asuhan yang kita gunakan itu memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mendalam mereka tentang konsep yang kita ajarkan sebelumnya. Terima kasih, saya kembali. Baik, pertanyaannya bagaimana asesmen itu dapat kita ketahui bahwasanya siswa itu memahami memahami secara mendalam mengenai pembelajaran yang kita berikan. Baik, pertanyaan yang ketiga dari kelompok 4. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak akan bertanya tentang tahap 2 yaitu bukti penilaian. Dari sini tadi teman-teman, dari setiap sekolah itu kalian tampilkan setiap jurnal yang kalian gunakan. Iya, kita Pak. Nah, kalau bisa bang, coba ya Pak. Terus. Nah, dari yang saya amati PPT kalian dan dari yang jurnal yang saya lihat itu kalian mengambil di penjelasan akan asesmennya itu di jurnal yang di proses penilaian hasil belajar kurikulum gitu kan. Di sini kita membahas UPD nih. Nah, di dalam UPD juga kan mempunyai ciri khas dalam asesmennya gitu kan. Kalau boleh kalian daftar lebih lagi di mana asesmen dalam UPD-nya gitu kan. Karena dari yang saya lihat dulu yang saya itu masih menjelaskan tentang asesmen di secara umum, bukan secara UPD gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Tio mengenai asesmen untuk UPD. Begitu kira-kira. Oke, baik, pertanyaan yang terakhir dari kelompok 5. Saya tanyakan ini, saya perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa dalam menerapkan penilaian bagi siswa harus ditetapkan standar penilaian? Mengapa dalam menerapkan penilaian bagi siswa harus ditetapkan standar penilaian? Baik, pertanyaannya mengapa dalam penerapan standar siswa? Mengapa dalam menerapkan penilaian bagi siswa harus ditetapkan standar penilaian? Standar penilaian di sini apakah itu? Atau tujuannya? Standar penilaian kalian misalnya penilaian sikap kah? Rapornya? Oh, 4-nya, 1, 2, 3, 4-nya. Ya. Oke, baik, kepada teman-teman sekalian, pertanyaannya berikan kami waktu untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk berdiskusi. Pertanyaan pertama dari saudari Putri akan dijawab oleh saudari Priska. Silakan. Baik, di sini terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri yang dimana pertanyaannya apakah bukti penilaian efektif digunakan dalam understanding by design. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal presentasi, bukti penilaian sangat efektif karena bukti penilaian sangat efektif dalam pelaksanaan understanding by design karena bukti penilaian ini merupakan komponen kunci yang paling utama dalam menentukan sejauh mana siswa telah mencapai pemahaman mendalam dan dapat menerapkan pengetahuan mereka. Nah, bukti penilaian yang efektif yang dapat kita terapkan sebagai guru di sekolah itu yaitu penilaian informatif, sumatif, penilaian otentik, dan tugas-tugas kinerja lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi.
Nah, bukti-bukti penilaian ini merupakan hal yang sangat efektif dan kunci utama dalam penyusunan understanding by design untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran dan pemahaman siswa kita di kelas. Gitu. Baik, kepada saudara Putri, bagaimana dengan tanggapan jawaban dari kami? Apa yang bisa terima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima. Baik, terima kasih kepada saudara Putri. Nah, pertanyaan kedua dari saudara Alida akan dijawab oleh saudara Anissa. Kami silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda, di mana tadi pertanyaannya bagaimana memastikan asesmen yang kita gunakan bahwa siswanya itu memahami secara mendalam pembelajaran yang kita ada. Nah, untuk memastikan bahwa asesmen yang digunakan dapat mengukur pemahaman mendalam siswa, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu menggunakan asesmen autentik, yang dimana memungkinkan siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata dan bermakna. Contohnya seperti proyek, tugas kinerja, atau studi kasus, atau presentasi. Selanjutnya yaitu melakukan asesmen yang mencakup tingkat kognitif tinggi. Asesmen harus dirancang untuk mengevaluasi kemampuan berpikir tinggi siswa, dan juga melakukan asesmen formatif secara berkala. Asesmen formatif seperti tugas, kuis, atau diskusi, dan juga melibatkan siswa dalam proses asesmen. Melibatkan siswa ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab siswa terhadap proses belajar mereka sendiri, serta mengembangkan keterampilan evaluasi diri yang penting. Sekian jawaban saya. Baik, kepada saudara Alida, bagaimana dengan jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Alida. Nah, baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga dari saudari Tio akan dijawab oleh saudari Rena. Kepada Rena kami silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Theodora adalah tentang tentang asesmen tadi ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, tadi dijelaskan di jurnal yang tidak cukup mencakup UBD. Nah, untuk penjelasannya tentang asesmen dalam UBD ini itu sama seperti asesmen pada umumnya. Bedanya di mana? Bedanya dia di penyusunan tahap-tahapnya, di mana penyusunan UBD ini dia mundur gitu, makanya dibilang backward design. Tapi sama seperti asesmen pada umumnya, dia ada asesmen kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, teman-teman, kita sebelumnya pada mata kuliah asesmen semester 1 kita telah mempelajari RPP UBD dan membuat RPP UBD. Nah, ini adalah contoh RPP UBD di kelas 6 kurikulum merdeka di mata pelajaran IPA. Nah, di sini terlebih dahulu gitu ditetapkan capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya, lalu dibuatlah asesmen atau penilaian yang ingin dirancang, mulai pengetahuan atau kognitif, penilaian sikap, lalu penilaian keterampilan atau psikomotorik. Nah, setelah dirancang demikian, nanti di bagian akhir akan dibuat gitu kita rubriknya seperti apa dan standar penilaiannya seperti apa. Oke, sebentar. Ini adalah lampiran rubriknya, itu penilaian pengetahuan di mana ada kisi-kisi dan soal, lalu juga ada panduan penilaiannya di mana kalau kognitif itu skornya berapa gitu kan. Lalu di sikap, nah di sikap ini dengan diskusi kelompok gitu, gimana kerjasamanya, tanggung jawabnya, toleransinya, dan percaya dirinya. Juga dibuat seperti apa penilaiannya. Lalu terakhir yaitu penilaian psikomotorik. Nah di sini yaitu untuk kerja atau presentasi, di mana dipaparkan aspeknya itu keterlibatan anggota kelompok, pengembangan diskusi, dan responnya terhadap pertanyaan. Sekian dari saya. Kembalikan kepada Baik, bagaimana dengan saudara Tio? Apakah ada penjelasan dari kami atau itu, Bang? Terima kasih penjelasannya sudah berubah. Ya, terima kasih banyak kepada saudara Tio. Nah, pertanyaan terakhir dari saudari Tania akan dibahas oleh saudari Lena kepada saudari Ulrika. Pertanyaan untuk pertanyaan yang tadi tanyakan tadi, mengapa dalam menerapkan penilaian pada siswa harus menetapkan standar penilaian? Karena menetapkan standar penilaian penting karena membantu mengetahui perkembangan peserta didik. Nah, standar penilaian ini membantu guru dan siswa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dan bagaimana penilaian akan dilakukan. Penilaian ini juga
membantu guru dalam menilai kemajuan siswa secara objektif dan memungkinkan siswa untuk memahami di mana mereka berada dalam proses pembelajaran. Dengan adanya standar penilaian ini, pembelajaran siswa lebih terfokus dan penilaian menjadi alat yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan siswa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya catat. Oke, baik. Dengan terjawabnya semua pertanyaan, mungkin demikianlah hasil presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari kami mohon maaf kepada teman-teman. Demikian yang bisa kami sampaikan dan ucapkan selamat pagi. Pagi.